Perahu ketek telah menjadi transportasi penting di Sungai Musi sejak zaman dahulu. Keberadaannya memang tak seramai dulu karena tergerus kemajuan zaman dengan adanya alat transportasi yang lebih modern. Meski begitu, perahu ketek tetap menjadi idola untuk menyeberangi Sungai Musi dan berwisata air. Kota Palembang saat ini sedang memasuki musim penghujan. Cuaca pun selalu mendung menggantung. Jembatan Ampera berdiri gagah menjadi penghubung kawasan seberang Ulu dan seberang Ilir. Sungai Musi yang membelah kota Palembang terlihat pasang di musim hujan, membuat beragam angkutan sungai lebih bergoyang akibat ombak yang dihasilkan dari perahu cepat yang melintas. Deru mesin perahu ketek yang mengeluarkan asap hitam hilir mudik dari dermaga Pasar 16 Ilir. Sungai Musi telah menjadi elemen penting bagi warga Palembang, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di sungai terpanjang nomor 2 di Pulau Sumatera ini. Seperti para tukang perahu ketek ini, mereka sehari-hari menjual jasa melayani penyeberangan dari seberang Ulu ke seberang Ilir atau sebaliknya. Seperti apa kisah mereka mencari nafkah? Ayo kita cari tahu. Selain perahu ketek, angkutan di Sungai Musi banyak jenisnya, seperti speedboat kecil, speedboat besar, perahu jukung, hingga tugboat atau kapal pandu yang menarik tongkang bermuatan batu bara. Beragam alat transportasi ini selalu berseliweran di sungai yang bermuara di Selat Bangka. Para pengemudi perahu ketek biasanya berkumpul di dekat pasar kuliner, menawarkan angkutan bagi warga yang melintas. Selain melayani penyeberangan, mereka juga melayani wisata air menuju Pulau Kemaro. Bila mendapatkan penumpang yang ingin berwisata, hasil yang didapat lumayan terasa karena mereka bisa mendapat bayaran mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 pulang dan pergi. Bila tidak ada yang berwisata, para sopir perahu ketek ini otomatis hanya menyeberangkan penumpang di sekitar jembatan Ampera. Sekali menyeberang, penumpang membayar Rp5.000. Jasa itulah yang mereka lakukan sehari-hari. Suka duka menjadi pengemudi perahu ketek ini telah mereka geluti belasan hingga puluhan tahun. Mereka berangkat dari rumah mulai pukul 7 pagi menuju dermaga Pasar 16 Ilir untuk meraup rezeki. Lalu pulang ke rumah pukul 5 hingga 6 sore untuk bertemu dengan keluarga yang telah menanti kedatangan mereka. Salah seorang pengemudi perahu ketek, Hidayat, bercerita, sejak kecil ia ikut ayahnya yang juga menjadi pengemudi perahu ketek. Hidayat menjadi pengumpul ongkos yang ditarik dari penumpang untuk menyeberang. Pada tahun 90-an ongkos untuk menyeberang hanya Rp300 dan perahu ketek dipenuhi penumpang terlebih dahulu baru berangkat. Hingga kini tak terasa ia telah 30 tahun menjadi pengemudi perahu ketek. Pekerjaan ini dijadikannya sebagai penopang hidup keluarga untuk menafkahi dan menyekolahkan ketiga anaknya. Ya dulunya rame. Masalahnya kan dulu kan terminalnya di sini, rame, wongnya menyeberangnya rame. Sekarang sepi, menjak terminal sudah dibuka sepi penumpangnya nampaknya. Nah, karena terminal pindah lah sepi penumpang. Jadi kan untuk nyebrang-nyebrang yang pengaruhnya kalau ada musim 4 musim 6 pengaruh juga masalahnya wong banyak naik motor. Sementara menurut Muhammad Yusuf yang telah 42 tahun lebih menjadi pengemudi perahu ketek, bila mereka mendapatkan penumpang yang hendak berwisata ke Pulau Kemaro dengan menyusuri Sungai Musi, bisa pulang dengan tersenyum. Namun bila hujan turun, itulah yang menjadi musuh mereka karena otomatis sepi penumpang. Kalau kebarangan kita dari anak sekolah dapatnya ke Pulau Kemaro, itu bisa mencapai 200 Pak. 200-250. Bersih itu Pak ya? Iyalah, bersih lah. Bersih dari minyak-minyak istilahnya Pak. Itu dari makan misal. Kalau harian Pak? Ya kalau harian ini jauh paling maksimalnya itu 80.000. 100 lah banyak kan. Para penumpang yang paling sering menggunakan jasa perahu ketek biasanya para pedagang seperti pedagang pempek di Pasar 16 Ilir. Mereka membawa dagangannya dari sentra pembuatan pempek di Kelurahan 7 Ulu, kemudian menyeberang menggunakan perahu ketek untuk berjualan di bawah jembatan Ampera serta di Pasar 16 Ilir. Tentunya keberadaan perahu ketek ini sangat penting bagi para pedagang karena lebih praktis
dan efisien untuk mengantarkan mereka yang beraktivitas di bantaran Sungai Musi. Tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari balik begini gitu. Bawa apa ini, Bu? Bawa pempek lah jualan. Untuk jualan. Ya, untuk jualan. Ambil di mana dan jual di mana, Bu? Jual di bawah proyek di Tanggaraja. Oh, gitu. Terus kalau naik perahu ketek ini selain apa untuk jualan kemana aja lagi, Bu? Apa Ya, cuma kadang untuk jualan? Jualan tuh lah. Jualan tuh. Kecuali kalau ngajak anak jalan-jalan baru. Menurut Jailani yang tinggal di wilayah perairan di Kabupaten Banyuasin, perahu ketek sangat penting untuk mengantarkan mereka yang tinggal di permukiman pinggiran Sungai Musi. Macam-macam lah, ya itu list ketek itu kan, supaya ketek itu tidak bocor kan, ada pelampungnya itu kan, untuk penumpang aman kan. Ya. Sejumlah faktor membuat jumlah perahu ketek saat ini menyusut hingga separuhnya. Saat ini perahu ketek yang mangkal di dermaga Pasar 16 Ilir paling banyak berjumlah 50. Para pengemudi perahu ketek berkumpul di dua bagian dermaga sembari istirahat dan menawarkan jasa mereka. Kecakapan dan faktor keberuntungan mencari dan memilih penumpang jadi tantangan tersendiri karena mereka tidak menerapkan sistem antrean. Semuanya kompak karena berasal dari Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Selain perkembangan zaman yang membuat transportasi darat semakin mudah, keberadaan jembatan Musi dan juga jembatan Musi 6 membuat warga banyak yang beralih melewati jembatan daripada menyeberang melalui Sungai Musi. Meski sedikit terpinggirkan, keberadaan perahu ketek tetap memiliki peminat sendiri dan keberadaannya harus dijaga sebagai transportasi tradisional khas kota Palembang. Dono Purwanto, Bini Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.